pertama kita harus mempersiapkan yaitu bibit jamur tiram. Untuk pembuatan bibit jamur tiram sudah ada di video sebelumnya ya. Tentu yang kedua yaitu alat-alat yang harus kita persiapkan juga, termasuk spatula yang sudah diberikan spiritus dan kemudian dibakar, itu untuk membunuh sedikitnya bakteri ya, dan untuk menghindari kontaminasi yang akan terjadi. Kemudian yang kedua yaitu yang perlu disiapkan tentu yaitu sekam padi ya. Sekam padi ini sebelumnya kita proses dulu ya, dari perendaman, pemberian kapur, dan adapun cara pengolahan sekam padi sebelum kita berikan bibit itu sudah ada di video saya sebelumnya, atau nanti saya simpan link cara pengolahan sekam padi ini sebelum diberikan bibit. Nanti saya berikan link video pengolahan sekam padi ya di deskripsi. Nanti diperiksa saja di deskripsi, di situ ada linknya cara pengolahan sekam padi. Dan setelah diaduk, maka langkah selanjutnya yaitu menyiapkan wadah ya, yang sudah disemprot dengan spiritus untuk sedikitnya membunuh bakteri yang menempel. Tangan kita juga harus disemprot dengan spiritus ya. Untuk bibit yang digunakan bisa setengah botol atau bahkan bisa seperempat botol, 1 botol pun juga bagus. Dikarenakan ini bibit sisa ya, jadi saya mempunyai bibit sisa, kemudian saya berikan 1 botol. Dan walaupun ini termasuk pemborosan, saya pikir tidak apa-apa ya, karena saya membuat bibitnya itu bukan dapat beli, tetapi dapat membuat sendiri. Seperti itu ya teman. Nah, setelah kita masukkan ke dalam wadah seperti ini, besek, maka langkah selanjutnya sedikit dipadatkan. Jadi jangan terlalu gembur, sedikit dipadatkan ya. Kemudian langkah selanjutnya, apabila media ini sudah tercampur antara bibit dan juga media sekam, maka langkah selanjutnya yaitu proses penutupan dengan plastik. Usahakan plastiknya ini yang bening ya, supaya mempermudah ketika proses pengontrolan. Kemudian diberikan kapas, disumpal di bagian tengah yang sudah diberikan lubang ya. Kapas ini bertujuan untuk menyaring udara yang dibutuhkan oleh media tersebut, karena bagaimanapun juga ini termasuk jenis tumbuhan yang memerlukan oksigen yang bersih ya. Jadi kapas ini berfungsi untuk menyaring oksigen yang masuk sehingga tetap ada pasokan oksigen yang bersih. Setelah diberikan dan dibungkus dengan plastik dan kemudian dirapat dengan lakban, langkah selanjutnya yaitu kita harus menutup bagian bawah dengan plastik juga ya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelembaban media di dalam wadah tersebut supaya tidak cepat kering ya. Nah, seperti ini bisa dilihat oleh teman-teman ya. Tuh, bisa dilihat. Kemudian langkah selanjutnya, kurang lebih berusia 1 bulan, maka media sekam ini akan mengeluarkan pinhead. Nah, kalau diperhatikan oleh teman-teman, tuh pinhead ya, ini namanya anak jamur tiram. Jadi bakal jamur tiram akan keluar. Bisa diperhatikan oleh teman-teman tuh benjolan putih ya. Kurang lebih berusia 1 bulan ini ya. Jadi tidak ada perlakuan khusus selama proses ini ya. Cukup didiamkan di tempat bersih
dan akhirnya keluar anak jamur tiram. Dan sayangnya bisa diperhatikan oleh teman-teman, di bagian permukaan ini tidak ada miselium jamur tiram ya. Jadi sangat kering, karena saya pun ini baru pertama kali mencoba media sekam yang menggunakan wadah besek seperti ini ya. Tetapi hasilnya di atas itu tidak ada miselium jamur tiram karena terlalu kering. Bisa nanti dikomen oleh teman-teman ya yang sudah paham dan berikan masukan kepada saya. Nah, jika sudah ada benjolan seperti ini namanya pinhead ya, atau anak jamur tiram. Maka langkah selanjutnya saya menyimpan di atas kolam. Nah, bisa diperhatikan oleh teman-teman, bagian atas kering, tetapi alhamdulillah bagian bawahnya itu sudah ada muncul anak jamur tiram. Langkah selanjutnya tentu harus disiram kurang lebih 3 kali ya dalam sehari, selama 2 hari lah disiram. Tapi dikarenakan ini medianya sekam padi ya, kadang-kadang bagus, kadang-kadang kurang bagus, pertumbuhannya agak lambat ya. Bahkan di hari ketiga, kalau nggak salah ini hari ketiga, jamur tiramnya pun belum terlalu besar ya, bisa dilihat oleh teman-teman, dan ini memerlukan penyiraman. Nah, ini harus disiram lagi rutin ya, 3 kali dalam sehari. Dan kurang lebih setelah berusia 4 hari baru ini sudah kadaluarsa ya. Ini harus dipetik walaupun tidak terlalu besar, tetapi lumayan saja ya, daripada tidak sama sekali berbuah. Tuh, alhamdulillah ini masih bisa dipanen, walaupun ada sebagian yang tidak tumbuh dan juga ada bekas dimakan kecoa ini ya, jamurnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini, semoga terhibur. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.